semua, selamat datang di Rudy's Room. Kali ini gue mau membahas sesuatu yang lagi viral, yang lagi heboh-hebohnya, tentang pesugihan dengan tumbal brondong. Udah pernah lihat videonya kan? Yang di TikTok yang lagi rame. Kalau ada yang belum pernah lihat, nah ini dia videonya. Ada penawaran MC untuk acara birthday private party yang ke-54. Nah, yang ke-54, tapi bedanya di sini ada brondong-brondong. Oke, pikiran aku kalau ada brondong, ngerti kan? Dan awalnya aku pikirin itu cuman kayak acara private birthday party doang. Terus tiba-tiba dia nyaranin aku untuk berdua MC-nya. Nah, kata dia MC kalau mau berdua nggak apa-apa, fee sekian. Terus aku bilang dong MC cowok ya, karena biasa aku sama cowok gitu partnerannya, tandemannya. Terus kata dia, bisa kalau takut. Ada kata-kata kalau takut. Emang aku mau ngapain? Kan aku mau MC, ngapain harus takut? Kok kayak udah mulai agak janggal ya. Pertama aku harus sama partner cewek dan dia bilang kalau misalkan takut. Terus tiba-tiba dia mau naikin harganya Sabtu sendiri jadi 10 juta 1 jam. Tergiur gak sih? Ya tergiur lah gue. Zaman sekarang MC cuma 1 jam dibayar 10 juta. Siapa yang gak mau? Si klien aku mulai jelasin rangkaian acaranya. Nanti si brondongnya merangkak terus digantung gitu. Hah? Kayak ini acara apa sih? Dan akhirnya si orang ini ngejelasin bahwa acaranya itu setelah birthday party mereka akan ada yang namanya eksekusi. Eksekusi di bayangan aku pada saat itu adalah iya begitu, iya kan? Ternyata di sini dia bilang bahwa si brondong ini setuju untuk jadi tumbal. Dan dia sempat bilang juga tenang aja jangan takut. Terus aku kayak nanya lagi, "Kak, kalau yang jadi tumbal itu diapain? Aku masih belum paham." Jadi tumbal, Dok. Tumbal apa nih? Karena gue kepo, di situ gue nanya, "Ini buat pesugihan." Terus dia jawab, "Bener seperti pesugihan." Terus gue nanya lagi, "Kalau boleh tahu pesugihan untuk apa, Kak?" "Awet muda, kecantikan, kekayaan, karir, dan lain-lain." Oh my god, gue langsung shock. Oke, kita lanjut lagi di part 3. Kali ini aku udah gak pakai screenshot chat biar lebih aman ya. Nah, dan abis itu aku ulik terus kan kayak gimana nih susunan acaranya. Setelah itu si kakaknya bilang bahwa acaranya seperti biasa, birthday party dulu. Setelah itu mereka baru ngadain yang namanya ritual. Jadi ritualnya dilakukan setelah acara birthday partinya selesai, which is MC, DJ, dancer, dan talent-talent lain gak ikutan dong. Nah, setelah itu baru mereka ngadain yang namanya ritual, dimana si tumbalnya ini dieksekusi. Yang aku bilang eksekusi, dan dia sempat bilang bahwa eksekusi ini ada dua cara, yang manual dan juga menggunakan mesin. Itu kan manusia, terus mau diapain pakai mesin? Dan dia juga bilang bahwa si brondong itu kalau udah dieksekusi darahnya bakal diminum dan juga dagingnya dimakan sama mereka-mereka untuk hal-hal yang tadi itu, untuk kekayaan, kecantikan, kepopuleritasan, dan lain-lain. Dan sebelumnya aku sempat disuruh nonton film Rumah Dara terlebih dahulu. Terus dia sempat jelasin bahwa kalau di Rumah Dara itu secara pemaksaan, tapi kalau ini tuh secara ikhlas. Karena memang brondong-brondongnya ini dibayar dengan harga yang sangat mahal, ratusan juta bahkan sampai miliaran. Dan ini juga bener banget, kayaknya memang sekte elit, karena memang acaranya itu adanya juga di Jakarta Selatan, yang dimana itu adalah tempat rumahnya orang-orang kaya. Kalau kalian sempat baca di screenshotan TikTok aku yang sebelumnya ada tulisan 15 brondong, itu bukan 15 brondongnya dijadiin tumbal ya, melainkan sudah 15 kali, dimana acara ini itu dilakukan setiap 1 tahun sekali, which is tahun ini adalah acara ke-16, dan berarti ini sudah berjalan selama 16 tahun. Demi apa woy, udah 16 tahun? Jadi guys, si brondongnya ini sebelum dieksekusi, mereka sebelumnya bertahun-tahun sebelumnya memang sudah jadi simpenan dari si tantenya atau si orang yang akan membeli dia sebagai tumbal. Nah berarti selama bertahun-tahun dia udah nikmatin dong fasilitasnya, dari mulai mobil, rumah, dan lain-lain. Nah sampai pada akhirnya kalau udah waktunya, si brondong ini baru dibeli lagi dengan harga yang mahal untuk dijadiin tumbal. Dan biasanya backgroundnya si brondong itu berbeda-beda. Ada yang uangnya dipakai untuk memang bayar hutang, orang tuanya kelilit hutang, atau misalkan orang tuanya di kampung sakit. Jadi beda-beda tiap brondong backgroundnya. Kalau menurut kalian video tadi tuh yang cerita Mbak itu real atau enggak? Terlepas dari real atau enggaknya, gua mau cerita nih
tentang pengalaman gue. Ini pengalaman gue sendiri. Jadi gue pernah beberapa kali ketemu sama jin-jin makhluk halus yang memang menyediakan ritual pesugihan. Jadi mereka bersedia ngasih kekayaan. Seperti yang kita tahu, pesugihan itu kan berasal dari kata sugih yang artinya kaya. Pesugihan berarti jalan pintas untuk menjadi kaya gitu kan. Memperkaya diri tapi dengan jalur instan. Tapi sebenarnya nggak instan amat sih. Walaupun pakai pesugihan tapi harus ada usaha juga gitu loh. Nah, ini gue mau cerita pengalaman gue ketemu beberapa jin pesugihan. Jadi ceritanya waktu itu gue sama murid gue gitu kan, Lisa. Tahu kan Lisa? Kalau belum tahu boleh lihat di vlog sebelumnya. Nah, waktu itu Lisa gue masukin tuyul. Si tuyul itu cerita bagaimana ritual untuk mendapatkan dan mendapatkan bantuan dia dan bagaimana cara bekerja sama dengan dia. Nah, si tuyul ini cerita melalui Lisa yang kerasukan. Dia bilang syaratnya kayak nampan gitu kan, isinya kemenyan, bunga, terus ada ayam, darah ayam, kemudian sama beberapa sesajen lain yang gua nggak bisa sebutin. Nah, kemudian si yang akan bekerja sama dengan tuyul tersebut, dia harus menyediakan satu ruangan dan ada beberapa mainan di dalamnya. Jadi itu ruangan itu khusus untuk si tuyul. Ini gua dapatkan informasi langsung dari tuyul. Ini pengalaman gua asli. Ada juga yang lebih ngeri lagi, itu gue pernah ketemu sama sesosok raja jin. Gue nggak bisa sebutin nama si raja jin tersebut. Jadi dia itu tinggal di laut antara Pulau Bali sama Pulau Jawa, Pulau Jawa Timur. Nah, dia bilang untuk mendapatkan kekayaan dari dia, kita harus maksudnya yang kalau kita misalnya mau bekerja sama dengan dia, kita harus nyiapin tumbal Jawa Timur. Nah, dia bilang untuk mendapatkan kekayaan dari dia, kita harus maksudnya yang kalau kita misalnya mau bekerja sama dengan dia, kita harus nyiapin tumbal. Tumbalnya itu perawan. Jadi si perawan itu kita dibunuh, kemudian darahnya dan mayatnya itu dipersembahkan untuk dia gitu. Nah, biasanya yang namanya pesugihan itu selalu ada resiko. Jadi kalian tuh jangan udah jauh-jauhin deh ya sama yang namanya pesugihan gitu. Dan biasanya orang-orang yang melakukan pesugihan ya mereka memang bergelimang harta gitu kan, tapi nanti pada akhirnya di waktu yang sudah ditentukan mereka akan sengsara. Kebanyakan orang yang gelap mata pingin ngerasain senang-senang sesaat ya akhirnya terlibat gitu melakukan hal itu. Waktu itu si Raja Jin ini dia gua panggil dalam tubuh Firdaus, murid gue yang bernama Firdaus. Ada juga yang pernah masuk ke dalam sepupu gue waktu itu. Pokoknya sepupu gue ini waktu itu kerasukan gitu kan, dan dia bercerita, si makhluk yang di dalam tubuhnya ini bercerita. Jadi ada beberapa orang yang bekerja sama dengan dia, itu cara ritualnya itu harus makan sesuatu yang najis gitu, kayak seperti bangkai dan sebagainya, bangkai, darah dan sebagainya. Dan ada syarat-syarat lain yang gue nggak bisa sebutin gitu. Nah, itu tadi cerita pengalaman gue bertemu dengan jin-jin pesugihan.
buat kalian, siapapun kalian, sesusah apapun hidup kalian, janganlah melakukan pesugihan, karena itu cuma kesenangan sesaat aja, nanti yang ada menderitanya berkepanjangan gitu. Ada yang bilang katanya kalau misalnya si pelaku pesugihan itu mati, dia akan menjadi budak katanya. Kalau itu sih memang dengar-dengar yang seperti itu gua ada sih dengar-dengar, cuma kalau yang dari jin langsung gua belum pernah ketemu sama yang syaratnya seperti itu gitu. Nah, sekian video dari gua kali ini. Like, komen, dan subscribe untuk mendukung channel gua. Sampai jumpa di video selanjutnya.